Shalom, saya mengajak Bapak Ibu di rumah untuk memperkatakan arti Pentakosta ketiga dengan iman. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21.
Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Sing glory, praise the Lord.
Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap Tuhan nyanyian yang kami naikkan semua bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiralaba syaralaba yaralaba Bapa. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kiralaba kana syaralaba tayaralaba Bapa. Kiralaba syaralaba Bapa. Kiralaba syaralaba. Setiap hati tertuju pada Tuhan Yesus. Kiralaba syaralaba Jesus.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my blessed Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to wait, long to keep my life is offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kami tahu Tuhan, kami hidup Tuhan hanya untuk menyembah Engkau. Kami hidup Tuhan hanya untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan setiap lagu pujian dan penyembahan dengan hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Biar terjadi pemulihan Tuhan. Biar terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan pemulihan Tuhan. Dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Engkau pulihkan Tuhan setiap keadaan yang ada Bapa. Kiralabas syaralabas syaralabo, kinamana syaralabas syaralabo, kinamana syaralababababababababa, kinamana syaralabababababababa, kinaralabas syaralababababababa, kinamana yaralabas syaralababababa, kinamana yaralabas syaralabababababa, kinaralabas syaralababababababa, kinaralabas syaralababababababa, kiralabas syaralababababababa. Mari sama-sama sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kiralabas syaralababababababa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau.
pujian dan pengagungan padamu Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka karenamu. Sekali lagi angkat lagu di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Padamu ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. Shalom, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apa kabarnya? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian meskipun kita tidak bisa secara langsung dan melalui media online ini, tetapi saya percaya kita yang memang haus akan kebenaran firman Tuhan akan tetap bisa mendapatkan berkat dari ibadah online. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua membuka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah.
Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Elia itu adalah nabi besar. Dan Nabi Elia ini pelayanannya dahsyat. Kuasa yang menyertai Elia itu hebat. Tetapi di dalam perjalanannya, justru Elia sendiri akhirnya kelelahan dan ingin mati. Pertanyaannya adalah kenapa? Padahal segala yang dilakukan oleh Elia itu begitu luar biasa. Kita ingat betul bagaimana Elia berani menghadapi Raja Ahab. Lalu kemudian di depan Raja Ahab berkata, tidak akan turun hujan. Dan hujan benar-benar tidak turun. Lalu kemudian kita juga ingat bagaimana Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit, dan burung gagak setiap hari datang memberi Elia makan di situ. Lalu juga bagaimana Elia diberi kesempatan untuk menolong seorang janda di Sarfat yang tadinya sudah begitu putus asa. Tetapi dengan hadirnya Elia di situ, janda dan anaknya tidak jadi mati. Dan hidupnya tetap terpelihara selama musim kekeringan. Lalu juga kita ingat bagaimana Elia menantang 450 Nabi Baal. Ketika Elia mempersembahkan korban di atas mezbah, api dari langit turun, membakar habis korban persembahan yang diberikan oleh Elia kepada Tuhan. Nah, sesuatu atau banyak hal yang dikerjakan oleh Elia sedemikian hebatnya. Tetapi kita juga mendapati bagaimana ada di satu titik, ternyata Elia mengalami kelelahan. Kita akan belajar hari ini, kenapa Elia sampai akhirnya kelelahan dan ingin mati. Di satu sisi Elia merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Dan
Saya melihat bagaimana Elia membangun sebuah ekspektasi, harapan-harapan. Dia mungkin berpikir kalau saya sudah melakukan A, B, C, D, harusnya hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Tetapi kemudian dia mendapati kenyataannya tidak seperti itu. Elia berharap bangsa Israel bertobat dan kembali menyembah Allah. Tetapi kenyataannya justru sekarang dia diancam dan ingin dibunuh. Dirinya merasa sekarang dia itu sendirian. Dan tidak ada orang lain yang mau bersepakat jalan dengan dia. Elia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi kalau kita lihat justru kehilangan hadirat Tuhan di dalam pelayanan. Itulah yang membuat Elia menjadi takut karena merasa tidak ada perlindungan ketika dia diancam dan mau dibunuh oleh Isabel. Bapak Ibu sekalian, kehilangan hadirat Tuhan membuat Elia menjadi lelah. Karena semuanya dikerjakan dengan kekuatannya sendiri. Elia merasa semua yang dikerjakan itu gagal dan sia-sia. Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan itu begitu baik. Tuhan justru mengundang Elia untuk masuk di dalam hadirat Tuhan sebagai tempat peristirahatan. Di mana di dalam tempat peristirahatan itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk makan dan minum. Bukan cuma sekali, tetapi 2 kali. Artinya, sesungguhnya kita harus ada di dalam hadirat Tuhan, tempat di mana kita beristirahat dengan Tuhan. Lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di mana kita bisa beristirahat di situ, justru di situ kita akan dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebaikan dan kasih Bapa kepada setiap kita. Di dalam hadirat Tuhan itulah di mana Tuhan dan Elia itu heart to heart. Elia berkomunikasi dengan Tuhan. Elia bisa curhat sama Tuhan. Dan dengan perasaan yang jujur, apa adanya, Elia bisa menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Lalu melalui tempat peristirahatan itu jugalah Tuhan mengajar Elia. Kalau kita lihat bagaimana tadi di dalam firman Tuhan dikatakan ada angin, tetapi nggak ada angin, nggak ada Tuhan di situ. Ada gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu kemudian ada api, tapi juga ternyata tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali manusia menganggap bahwa Tuhan itu ada di dalam angin, di dalam gempa, di dalam api, tapi ternyata tidak menemukan Tuhan di sana. Tuhan justru datang melalui angin sepoi-sepoi. Kita seringkali terjebak dengan berbagai metode yang kita pikir bisa ketemu Tuhan dengan cara-cara kita sendiri. Padahal kita bisa menemukan Tuhan justru pada saat kita rest. Diam dalam hadirat Tuhan dan disitulah kita menikmati kasih, kebaikan dan sukacitanya. Kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, dan mengagumi Tuhan akan kehebatannya, di mana kita bersyukur atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita. Disitulah saat di mana Tuhan itu menjalin hubungan heart to heart dengan kita. Sehingga kita bisa tahu dan mengerti hatinya dan perasaannya. Nah, di dalam tempat peristirahatan atau di dalam hadirat Tuhan itulah
kita akan menerima penugasan dari Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, kalau memang apa yang kita kerjakan itu diperintah oleh Tuhan untuk kita lakukan, harusnya cara-cara kita melakukannya, strategi-strateginya, itu juga Tuhan yang beri. Jangan sampai segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, tetapi strateginya bukan dari Tuhan. Akibatnya, kita merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan, tetapi yang kita dapati justru tanpa hasil. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi frustasi, menjadi lelah, menjadi capek. Dan kita berpikir segala sesuatu yang kita kerjakan jadi sia-sia. Tapi sesungguhnya dengan cara kita banyak diam dalam hadirat Tuhan, ketika kita diselaraskan hati kita dengan hatinya, cara berpikir kita diselaraskan dengan cara berpikir Tuhan, cara kita memandang diselaraskan dengan cara Tuhan memandang, pada saat itulah kita bisa mengerti. Dan Tuhan akan memberikan strategi-strateginya kepada kita. Jadi justru dengan banyak diam dalam hadirat Tuhan, di mana kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita memperoleh ketenangan di situ. Justru pada saat itulah kita akan menjadi orang yang produktif. Karena begitu strategi dari Tuhan kita dapatkan, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya di dalam ketepatan. Kita mengerti betul apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan. Dan strategi ini kita dapatkan justru di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari-hari ini justru kita harus banyak diam tinggal dalam hadirat Tuhan. Di saat kita lagi bingung, frustasi, melihat keadaan di sekeliling kita, di dalam hadirat Tuhan kita menemukan ketenangan. Kita dipuaskan dan kita tidak kehilangan sukacita. Justru pada saat kita banyak diam dalam hadirat Tuhan, disitulah strategi-strategi ilahi akan dinyatakan. Dan kita akan tahu persis. Kita bisa melihat peluang-peluang yang selama ini tidak terlihat. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan banyak hal. Dan apa yang akan dikerjakan itu, semuanya itu akan berjalan di dalam ketepatan. Karena memang Tuhan yang memberitahu caranya kepada kita. Bagian kita adalah berjalan di dalam ketaatan. Nah, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Diam dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dipuaskan dalam hadiratnya. Disegarkan. Baru setelah itu, Tuhan memberi penugasan. Elia setelah berjumpa pribadi dengan Tuhan, personal encounter dengan Tuhan, heart to heart dengan Tuhan, baru setelah itu Tuhan kasih penugasan kepada Elia. Lakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi jangan dibalik. Tinggal dalam hadirat Tuhan, baru setelah itu bekerja
untuk Tuhan. Saya percaya yang namanya bekerja di ladang Tuhan tidak melulu bicara soal melayani di gereja. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, latar belakang kita, semuanya itu adalah cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita melalui profesi kita, pekerjaan yang kita lakukan, itu semuanya adalah pelayanan kita buat Tuhan. Tetapi cara kita mengerjakannya, strategi, peluang, kesempatan, semuanya itu kita kerjakan, kita dapatkan justru di dalam hadirat Tuhan, tempat di mana kita banyak diam dengan Tuhan, banyak mendengar suara Tuhan, beristirahat dalam hadiratnya, di mana kita memuji dan menyembah Tuhan, berdoa di situ, heart to heart dengan Tuhan. Di situ justru kekuatan yang luar biasa akan kita terima. Dan ketika kita mengerjakannya, kita tidak akan gampang capek. Kita tidak akan gampang lelah. Karena kalau Tuhan yang memberi strategi, berarti juga kita diberi kemampuan untuk mengerjakan semuanya itu sampai tuntas. Meskipun di dalam realita kenyataannya, yang kita hadapi mungkin gak mudah. Mungkin yang perlu kita hadapi adalah jalanan yang terjal, tikungan yang tajam, atau turunan yang licin. Tapi justru berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah posisi yang paling aman. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sampai pada akhir zaman? Nah, Daud mengerti betul kapan saatnya dia mahir menggunakan ketapelnya untuk mengalahkan Goliat. Ya. Menggunakan umbannya untuk membunuh Goliat. Tetapi di sisi lain, Daud juga mengerti betul pada saat kapan dia harus menggunakan kecapinya untuk menyembah Tuhan dan masuk dalam tempat perhentian, tempat peristirahatan, dan menikmati kemurahan dan kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, membingungkan. Segala sesuatu yang ada di depan kita serba tidak menentu. Tetapi ada undangan yang tersedia buat setiap kita, untuk kita masuk di dalam tempat peristirahatan. Biarlah kita tinggal tenang di hadapan Tuhan. Dan biarlah kekuatan Tuhan sendiri yang kita terima, yang akan memampukan kita untuk terus berjalan dan menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas. Hari-hari ini mungkin menegangkan buat setiap kita. Ada mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin harus berganti profesi. Karena pekerjaan yang sebelumnya sudah harus diakhiri. Atau juga bahkan kita harus merubah strategi-strategi yang ada. Kita harus belajar banyak sesuatu yang baru yang dulu tidak pernah kita lakukan dan sekarang mau tidak mau harus kita kerjakan. Kita mungkin sesaat harus atau mengalami kebingungan-kebingungan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat di mana kita beristirahat. Buat kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukankah Tuhan sedang membuka tangannya hari-hari ini untuk kita datang kepadanya dan beristirahat di dalam hadiratnya. Dan undangan itu masih terbuka buat setiap kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita meresponi undangan dari Tuhan ini?
untuk kita banyak diam dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar suara Gembala Agung kita. Dan biarlah ketika kita mendengar suara Tuhan, suara itulah yang meneduhkan hati kita. Suara itulah yang menenangkan pikiran kita. Dan jiwa kita akan dibangkitkan kembali. Saya sungguh-sungguh berdoa, justru pada saat-saat yang seperti sekarang ini, kita semua tidak kendor. Tetap baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hati kita. Justru di dalam hadiratnya, ketika kita mendengar suara Tuhan melalui firman yang kita baca, maka kita pun akan dikuatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap kita mengajar setiap kita dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kalau bisnis kita sedang mentok hari-hari ini, jangan putus asa. Tetap berjuang. Tapi ingat, jangan berjuang sendiri. Jangan jalan dengan cara-cara sendiri. Andalkan Tuhan. Tanya Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan bagi kita hal-hal yang baru, yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Ada peluang-peluang yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Firman-Nya bicara dengan kuat, sehingga kita tidak ragu-ragu di dalam melangkah. Amin. Hati kita terus melekat sama Tuhan. Dalam setiap langkah, pada saat kita mau ambil keputusan, tetap tanya Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah perkataan Tuhan kepada Joshua, biarlah perkataan itu juga datang dalam hidup kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu menolong kami, memampukan kami, menyegarkan jiwa kami. Kami mau banyak diam dengan Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau menenangkan jiwa kami. Kami mau Tuhan meresponi panggilan-Mu untuk kami masuk dalam tempat peristirahatan, tempat di mana kami berjumpa pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan juga melalui firman yang kami baca, firman yang kami renungkan. Biarlah kami membangun gaya hidup untuk menyukai firman Tuhan, lebih dari apapun juga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini terkena dampak dari tekanan-tekanan yang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Begitu kami meneduhkan hati kami, kami bisa mendengar suara Tuhan berbicara. Beri kami keberanian untuk melangkah Tuhan. Sehingga kami bisa melihat dan mengalami terobosan-terobosan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman yang singkat ini. Tapi biarlah semuanya itu membangkitkan kami kembali.
Kami mau berserah sama Tuhan. Tapi kami juga tidak mau menyerah. Kami mau lakukan apa yang bisa kami lakukan. Dan biarlah Engkau juga yang akan menuntun kami. Mengajarkan kepada kami. Membukakan kepada kami. Jalan-jalan yang harus kami tempuh. Hal-hal yang harus kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat GB PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.